Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Satamaiswari Sasmito dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus contoh pelanggaran yang terjadi di sekitar kita atau yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Tapi sebelum saya melanjutkan untuk membahas apa itu kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari hak dan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi di sini poinnya adalah hak itu kita berhak mendapatkan sesuatu dari orang lain maupun dari pemerintah karena telah ditentukan oleh undang-undang. Dan itu juga merupakan anugerah dari Tuhan seperti hak asasi manusia. Nah, kalau kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan agar tercapainya hak-hak kepada orang lain atau karena kita telah mendapatkan hak tersebut, kita harus melakukan kewajiban karena hak dan kewajiban itu adalah satu kesatuan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran kewajiban yang terjadi di sekitar kita, yaitu adalah telat atau tidak membayar pajak setelah jatuh tempo. Menurut pengertiannya sendiri, pajak itu adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat maupun di daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, membiayai anggaran pendidikan, dan lain-lain. Atau bisa dibilang pajak itu adalah dana dari rakyat untuk rakyat, tapi dikelola oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Di masyarakat Indonesia sendiri masih banyak warganya yang telat membayar pajak atau nggak bayar pajak sama sekali padahal sudah jatuh tempo. Itu tuh merupakan habit atau kebiasaan yang buruk banget karena kalau kita telat atau nggak bayar pajak itu tuh pasti bakal tersendat dari pemerintahnya untuk melakukan pembangunan kepada masyarakat Indonesia. Padahal ketentuan untuk membayar pajak sendiri itu sudah ditulis dalam Undang-Undang Dasar, tapi kesadaran masyarakat Indonesia sendiri itu masih rendah mengenai kewajiban membayar pajak itu. Untuk mengatasi tindakan-tindakan seperti ini bisa kita lakukan dengan pertama itu tindakan pencegahan seperti penyuluhan tentang kesadaran untuk membayar pajak sendiri, kayak kita memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk menaikkan tingkat kesadaran mereka akan pentingnya membayar pajak. Nah, kalau misal untuk pelanggarnya yang telah melakukan, itu tuh lebih dioptimalin lagi hukumnya. Jadi tuh nggak boleh melihat status pelanggar tersebut asal mau dia kaya atau mau dia orang pejabat atau segala macam. Kalaupun dia melanggar, tetap harus dijatuhi hukuman yang tegas. Karena itu akan berdampak pada kesadaran masyarakat sendiri untuk membayar pajak tersebut. Nah, selain kurangnya kesadaran masyarakat, banyak juga masyarakat yang malas bayar pajak karena salah satu masalah lagi nih di Indonesia. Jadi kita bayar pajak, kita ngasih uang ke pemerintah, tapi uang kita tuh sering dipakai buat korupsi sama pejabat-pejabat besar, sama orang-orang pemerintahan. Itu yang membuat kita sebagai masyarakat merasakan kayak percuma banget nih bayar pajak gitu loh, tapi uangnya malah dipakai buat korupsi. Oleh dari itu, intinya adalah kita harus mengoptimalkan hukum yang tegas, karena kalau misal pelaku koruptor aja nggak ditindak dengan tegas, gimana masyarakat akan percaya kepada negara untuk mengelola uang pajak yang dibayar dari mereka? Mereka pasti nggak mau bayar pajak karena mereka udah nggak percaya lagi gitu sama tindakan negara terhadap koruptor gitu. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.